Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, kembali lagi bersama kami di channel YouTube di Prima Podcast. Podcast yang membahas terkait dengan info-informasi kesehatan yang ada di Puskesmas Rarang. Jadi akan bahas tuntas, kepanjangannya sih Portal Informasi Kesehatan Masyarakat. Jadi informasi-informasi kesehatan yang nanti akan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, hari ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya saya tunggu-tunggu sih ini, karena kita mengatur jadwal beliau ini cukup lumayan ya, karena padatnya kegiatan atau program, karena beliau ini memegang Usekrem. Ya. Apa itu Usekrem? Mungkin kita langsung tanya saja ke narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Cynthia. Halo. Mbak Cynthia, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin sebelumnya perlu pengenalan dulu nggak ini pemirsa? Pastinya perlu ya. Jadi Mbak Cynthia mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Sebagai koordinator Usekrem, apa sih sehari-hari di Puskesmas kegiatannya? Halo semuanya. Halo. Kata orang tak kenal maka Ta'aruf. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayuningrum, biasa dipanggil Cynthia. Di sini saya bertugas sebagai koordinator program Usekrem. Usekrem itu kepanjangannya apa, Mbak Cynthia? Usekrem itu kepanjangannya Program Usia Sekolah dan Remaja. Remaja, oke, menarik. Itu pengen dengar ya teman-teman. Betul. Jadi sebelumnya mungkin kita sering mendengar sekolah ya. Nah, kalau remaja ini itu sasarannya larinya kemana ya, Mbak Cynthia? Jadi mungkin masih agak kurang familiar ya teman-teman tentang program Usekrem, karena program Usekrem ini adalah program baru yang baru saja launching di tahun ini. Tahun 2023. Oke. Yang mana program ini itu membawahi program UKS dan remaja. Jadi kalau dulu UKS sendiri dan remaja sendiri terpisah. Oke. Ya. Sekarang menjadi satu di program Usekrem itu. Oke. Menarik. Nah, ngomong-ngomong nih, pemirsa di rumah, kemarin kita di episode sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sekolah, jadi UKS. Nah, kaitannya sendiri dengan remaja ini bagaimana sih Mbak Cynthia, dan Mbak Cynthia menggabungnya Usekrem ini artinya ini perlu integrasi pastinya. Ya, betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa di rumah. Ya, betul. Jadi kalau sebelumnya UKS dan remaja ini adalah dua program yang berdiri sendiri. Sedangkan sasarannya mungkin sama ya. Jadi di UKS sendiri dari kelas 1 SD sampai dengan 3 SMA. Dan remaja itu dari usia 10 sampai 18 tahun. Jadi biasanya remaja biasa di sekolah SMP dan SMA. Jadi kan sasarannya tuh satu ya. Betul. Jadi efektif dan efisiennya gabung gitu programnya. Oke. Berarti tadi remaja itu 10 sampai 18 tahun. 10 sampai 18 tahun. Oke. Nah, itu terkait dengan programnya. Apa sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Cynthia bersama tim pastinya di Usekrem ini yang mungkin perlu masyarakat tahu dan perlu adik-adik kita juga tahu di rumah pastinya setelah menonton video ini, karena channel kita ini pastinya kita sasarannya adik-adik juga karena mereka juga sosmed ya, siapa betul. Jadi mungkin sambil mereka nonton sosmed bisa melihat informasi edukasi ini sehingga mereka bisa tahu apa sih kegiatan-kegiatannya, Mbak Cynthia. Baik.
kegiatan dari Usakrem tuh banyak ya, karena gabungan dari UKS dan remaja tadi. Kalau UKS mungkin kemarin sudah dibahas di podcast sebelumnya ya. Betul. Bisa dicek di benar. video yang lain. Jangan lupa ya. Nah, sekarang saya mungkin akan fokus bahas tentang program yang remajanya, yang mana program remaja ini sendiri kegiatan rutin kita di sekolah itu ada penyuluhan terkait dengan anemia, kemudian pemberian tablet tambah darah, kemudian kesehatan reproduksi pada remaja, juga dampak pernikahan dini ya, karena kita tahu khususnya di Lombok ini sendiri angka pernikahan dininya tuh tinggi, khususnya di wilayah kerja kita Mas Adil ya. Seperti itu. Kemudian selain penyuluhan, kita juga ada program pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan pemeriksaan HB. Untuk mengetahui untuk mendeteksi remaja-remaja putri kita apakah mengalami anemia atau tidak, sehingga nantinya bisa diberi tindakan lebih lanjut seperti itu. Oke, menarik. Saya rasa banyak ya. Jadi adik-adik ini itu semua gratis kan Mbak Cynthia? Gratis. Nah, pemeriksaannya gratis. Tablet tambah darahnya gratis nggak? Gratis. Nah, gratis juga tuh adik-adik. Jadi sayang sekali. Dan itu rutin ya setiap sekolah ya, setiap tahun. Nah, jadi begitu adik-adik. Jadi programnya banyak. Sayang sekali nih bila terlewatkan ya. Karena ini nanti akan berdampak ke proses belajar mengajar juga ya Mbak Cynthia, karena ketika kurang darah mungkin nanti kan dampaknya lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Jadi kita dari kesehatan membentuk program ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk mendukung proses belajar, karena ini generasi emas, masa depan juga ini Mbak Cynthia. Oke, menarik sekali sebenarnya ini. Mohon maaf nih Mbak Cynthia, kita kalau undang lagi kayaknya bisa ya Mbak Cynthia ya. Karena ini nggak cukup satu episode kayaknya ini untuk bahas, belum lagi terkait dengan anemia tadi yang dibahas ya. Cuman ini mungkin untuk kita himbauan ke adik-adik di rumah ya, untuk selalu mengikuti. Jadi nanti kalau misalnya ada pembagian tablet tambah darah diminum, atau mungkin ada pesan buat adik-adik di rumah, buat tadi sasarannya kelas SMP SMA ya, mungkin adik-adik di rumah mungkin bisa disampaikan Mbak Cynthia untuk selalu menjaga aktivitas sehingga selalu semangat dalam belajar mungkin, dan terkait dengan pernikahan dini. Jadi say no untuk pernikahan dini ya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita akan bahas tentang pernikahan dini. Oke, kita tunggu nih Mbak Cynthia waktunya nih, jangan sampai terlewatkan nih episode pernikahan dini nih ya. Oke Mbak Cynthia, silakan. Ya, baik, jadi himbauan buat adik-adik semua. Yang pertama, rajin minum tablet tambah darahnya yang kami bagikan di sekolah ya. Yaitu dosisnya cukup diminum 1 kali seminggu saja. Untuk mencegah adik-adik ini mengalami yang namanya anemia atau kekurangan kadar hemoglobin dalam tubuh ya. Yang mana kalau adik-adik ini mengalami anemia Kak Adil nanti bisa menyebabkan 5L. Oke, apa itu Mbak Cynthia? Lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. Jadi aktivitas belajar tidak maksimal ya, apalagi nanti sampai mengalami anemia berat misalnya. Kalau sudah anemia berat, sudah tidak bisa ini dengan menggunakan tablet tambah darah, tapi harus dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan transfusi darah atau donor darah. Itu yang tidak kita harapkan. Iya betul. Mungkin bagi yang takut misalnya minum obat ya, jangan khawatir adik-adik ya, karena tablet tambah darah ini manis dia. Manis, kayak permen. Nah, itu tuh. Manis dan kecil bentuknya. Jadi enggak ada alasan nanti susah untuk menelan. Nah, itu biasanya banyak tuh alasan tuh. Biasanya susah guru atau orang tua itu menyuruh untuk minum obat tuh karena itu alasannya susah nelan, pahit. Jadi ini memang manis dan kecil. Kecil ya, disesuaikan ini ya. Nah selain itu adik-adik nih nanti kalau di sekolah ada biasanya kita ada program minum tablet tambah darah bersama biasanya ya. Jadi beberapa sekolah ada yang sudah rutin seperti itu. Jangan
jangan lupa diminum di sekolah. Kalau tidak ada kegiatan di sekolahnya, jangan lupa minum di rumah. Ya. Selain itu, kami sarankan untuk adik-adik tetap menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan fisik reproduksinya juga ya, dan tetap semangat belajarnya supaya sekolah sampai tuntas, lulus sampai SMA. Jadi supaya tidak ada remaja-remaja kita ini yang lagi-lagi mengalami putus sekolah. Karena seperti kata Pak Adil tadi, bahwa adik-adik kita ini, remaja-remaja kita ini adalah generasi emas penerus kehidupan selanjutnya. Betul sekali. Oke, kalau begitu Mbak Cynthia, terima kasih sudah berkunjung di Prima Podcast. Jangan kapok-kapok ya pastinya ya. Jadi nanti kita akan bahas tuntas terkait dengan program Usekrem ini. Pastinya mungkin membutuhkan waktu pastinya kan, betul. kan karena memang program ini program baru, jadi nanti kita bisa sampaikan maksimal juga ke masyarakat. Kalau gitu terima kasih Mbak Cynthia sudah berkunjung, sampai bertemu di lain kesempatan. Pemirsa di rumah, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Cynthia. Semoga informasi yang disampaikan dan himbauan-himbauan yang disampaikan khususnya buat adik-adik di rumah itu bisa dijalankan dengan baik, karena ini sifatnya baru dan memang dasarnya dalam mengejar generasi emas kita itu yaitu pada usia sekolah ini, pada usia remaja ini. Kalau begitu sampai jumpa di episode mendatang dengan topik-topik yang baru dan lebih seru. Ya betul, dan lebih seru pastinya. Jangan lupa juga kunjungi Instagram kami di UPT BRUD Puskesmas Rarang. Silakan komen, silakan bertanya apabila Bapak Ibu atau masyarakat atau pemirsa di rumah memiliki permasalahan kesehatan khususnya yang di Puskesmas Rarang. Baik, kita pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.